Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Saleha untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Nando dan juga Bara yang akhirnya akan berhasil membongkar tentang rencana buruk dari Burianti ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah nantinya semua ini akan menjadi barang bukti yang kuat untuk membebaskan Saleha? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Mbak Menik yang memberikan informasi kepada Saleha bahwa KTP Saleha sudah jadi ya kawan-kawan, dan ketika Saleha sampai di kantor kelurahan ternyata alamatnya masih alamat yang lama karena memang dulu Saleha tinggal di rumah Pak Darmawan. Saat itu Saleha pun langsung mengajukan revisi, namun revisi tersebut baru bisa selesai setelah 1 bulan, sehingga Saleha pun harus menunggu 1 bulan lagi untuk bisa mengambil KTP yang baru. Ya, namun naas, setelah Saleha makan-makan bersama dengan Nando dan juga keluarganya untuk merayakan kepindahan Saleha dari Magelang ke Jakarta, saat itu tiba-tiba Saleha pun mendapatkan orderan dan Saleha pun akhirnya mengambil orderan tersebut, dan orangnya pun sangat cerewet ya kawan-kawan, hingga membuat Saleha pun benar-benar takut karena mengancam akan diberikan bintang 1 jika sampai telat mengantar penumpang tersebut ke tempat tujuan. Ya, dari sini kita juga sudah bisa melihat bagaimana saat Saleha sedang berbicara dengan penumpangnya tersebut, ada 2 orang yang memang mengamati mereka dan kemungkinan mereka adalah komplotan yang sama ya kawan-kawan, dimana saat itu penumpang sengaja membuat Saleha buru-buru hingga mengambil rute alternatif atau jalan tikus ya kawan-kawan untuk mempercepat sampai ke tujuan. Namun pada saat Saleha mengambil jalan tersebut, tiba-tiba Saleha pun dihentikan oleh 2 orang yang mengikuti Saleha sejak tadi, hingga mereka pun akhirnya dirampok ya kawan-kawan. Namun yang membuat Mimin heran, kenapa tiba-tiba ada polisi di sana ya kawan-kawan? Sepertinya memang polisi tersebut sudah diberi informasi terlebih dahulu sebelum adanya kejadian itu, sehingga ketika polisi datang ke sana peristiwa sudah terjadi, sehingga Saleha pun akhirnya terpaksa harus dibawa ke kantor polisi karena keterangan dari penumpang Saleha ya kawan-kawan yang menganggap bahwa Saleha mungkin telah berkomplotan dengan orang-orang tersebut. Ya, yang lebih menyakitkan lagi dan lebih memberatkan lagi yaitu ketika Pak Darmawan datang ke kantor polisi ya kawan-kawan, alih-alih meringankan beban Saleha, malah justru Pak Darmawan menambahkan beban Saleha dengan mengatakan bahwa Saleha adalah sindikat pemalsuan identitas, dan hal ini tentunya akan membuat pihak kepolisian pun semakin curiga bahwa Saleha ini adalah sebuah sindikat yang sangat luar biasa ya kawan-kawan, hingga pada akhirnya Nando dan juga Bara pun datang ke sana. Ya, setelah mendengar semuanya, Nando berjanji bahwa dirinya akan membebaskan Saleha sebelum jam 10 malam, sedangkan saat itu Bara juga akhirnya tahu bahwa kedua orang tuanya telah menambah beban untuk Saleha, sehingga Bara pun akhirnya datang ke rumah orang tuanya untuk meminta kedua orang tuanya mencabut tuntutan atas Saleha. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin.
Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, pada saat itu Pak Darmawan tetap menyangkal ya kawan-kawan dan mengatakan bahwa Saleha memang tidak tinggal di sana dan Saleha menggunakan alamat itu untuk kartu identitas. Tentunya itu adalah sebuah pemalsuan identitas. Namun Bara akhirnya memberitahu Pak Darmawan bahwa yang telah membuat kartu identitas tersebut adalah Bu Rianti. Sementara itu di sisi lain, Nando juga berusaha untuk meminta bantuan kepada Pak Rahmat, namun ternyata Pak Rahmat tidak bisa membantu karena diancam oleh Bu Siska. Akhirnya Nando pun kepikiran dengan tukang parkir yang ada di pasar. Nando sangat yakin bahwa tukang parkir tersebut pasti memiliki banyak teman untuk bisa membantu Nando dalam menemukan perampok tersebut. Nando juga pasti akan mendatangi tempat kejadian perkara ya kawan-kawan untuk bisa melihat bagaimana kondisi di sana. Melihat gerak-gerik dari Bu Rianti dan juga korban tersebut, Mimin jadi curiga ya kawan-kawan, jangan-jangan sebelumnya Bu Rianti memang telah bersekongkol dengan korban untuk menjebak Saleha ya kawan-kawan, dan perampok itu juga adalah orang-orang suruhan dari Bu Rianti. Karena memang sebelumnya Bu Rianti tidak bisa memaksa Tante Dita untuk menikahkan Azam dengan Saleha dalam waktu dekat ini ya kawan-kawan. Jadi kemungkinan besar alternatif kedua dari Bu Rianti yaitu untuk menyingkirkan Saleha dari kehidupan Pak Darmawan dengan cara membuat Saleha di penjara seperti ini ya kawan-kawan. Namun ketika nanti Nando dan juga Bara berhasil membongkar semua ini, mereka pasti juga tidak akan tinggal diam. Bahkan mungkin Nando akan menuntut balik Bu Rianti atas kasus pencemaran nama baik. Wah. Semoga saja di permasalahan kali ini, meskipun Saleha benar-benar harus merasakan rasa sakit, hancur, dan juga rasa kecewa karena ayahnya tidak mau membantu dirinya dan bahkan malah memperberat tuduhan terhadap Saleha. Semoga ada hikmah di balik semua ini ya kawan-kawan. Dan jika sampai nanti Pak Darmawan tahu bahwa semua ini adalah kelakuan dari Bu Rianti, semoga Pak Darmawan bisa sadar dan akhirnya Pak Darmawan bisa meminta maaf kepada Saleha atas apa yang telah Pak Darmawan lakukan. Dan semoga saja Pak Darmawan juga bisa bersikap bijak ya kawan-kawan untuk menerima kenyataan bahwa Bu Rianti adalah orang yang telah mempermainkan dirinya selama ini. Mungkin saja ini akan menjadi titik balik dari perasaan atau perlakuan Pak Darmawan kepada Saleha ya kawan-kawan. Setelah mengetahui semuanya, Pak Darmawan akan berubah menjadi baik dan menerima Saleha. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.